Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru geografi kita yaitu Bu Yunita, saya Linda Agustin dari kelas 11 ingin menjelaskan mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yaitu tugas geografi dari Bu Yunita mengenai kita menjelaskan secara langsung apa itu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti yang paling dalam, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu negara maritim atau negara kebaharian atau sebagai negara kelautan terbesar di dunia. Nah, negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang sangat luas. Nah, kalau sudah disimpulkan betul bahwa Indonesia memiliki 2/3-nya adalah lautan, sedangkan 1/3-nya adalah daratan. Nah, kita bisa bayangkan sejenak bahwa Indonesia memiliki lautan yang begitu luas ketimbang daratannya sendiri. Nah, kita lanjutkan lagi. Selain itu, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak sekali pulau. Nah, kita bayangkan sendiri Indonesia berapa pulau? Yaitu Indonesia sendiri punya 17.000 pulau dan beberapa pulaunya yang masih banyak belum dinamai dan atau belum dihuni. Kita bisa bayangkan sendiri kan Indonesia memiliki banyak pulau setelah Kanada yang memiliki. Lalu kita lanjutkan kembali. Indonesia sendiri mempunyai 3 letak wilayah Indonesia yang dapat dibagi menjadi 3. Nah, apa saja itu? Yaitu letak astronomis, letak geologis, dan letak geografis. Sebelum kita masuk ke pembahasan 3 itu, kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk yang pertama adalah letak astronomis. Nah, kalau dibayangkan letak astronomis itu seperti apa ya? Kalau astronomis kan membayangkannya tentang bintang atau segala macam yang di luar angkasa. Ini sepertinya beda lagi. Letak astronomis yaitu letak suatu daerah berdasarkan posisi garis antara lintang dan garis bujur. Nah, kalau Indonesia sendiri berapa garis tengah bujur? Kalau Indonesia sendiri ada 6 derajat tentang utara, -11 derajat tentang selatan, serta 95 derajat bujur timur dan 141 derajat. Lalu, apa yang kedua sekarang? Yang kedua adalah letak geografis. Nah, ke letak geografis sendiri Indonesia terletak di antara 2 benua. Nah, kalau 2 benua berarti Indonesia berada di perbatasan antara 2 benua tersebut. Lalu bisa tebak apa? Yaitu benua Asia yang berada di utara dan benua Australia di bagian selatan. Lalu yang ketiga, letak geologis. Nah, Indonesia sendiri terletak di antara pertemuan 2 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia dan yang satu lagi adalah lempeng Indo-Australia, maaf. Lalu serta satu lempeng samudra yaitu lempeng Samudra Pasifik. Nah, bagaimana Indonesia berada di antara geografi yang sangat rinci. Itu yang kita bisa kembali, yaitu luas Indonesia sendiri, yaitu luas daratannya sebesar 1.913.578 km persegi. Nah, bisa dibayangkan sekali berapa luas Indonesia. Itu hampir 22 juta kilometer persegi. Dan itu sangat luas sekali setelah negara Rusia yang daratan sangat luas membentang dari Asia sampai Eropa. Lalu kita lanjutkan kembali batas wilayah Indonesia. Nah, batas wilayah Indonesia sangat mudah sekali untuk saya jelaskan bahwa Indonesia sendiri yang berada di arah timur, yaitu yang di Papua, Pulau Papua sendiri memiliki berbatasan langsung dengan Papua Nugini yang teritorialnya masih berada di dekat Samudra Pasifik kalau di sebelah utaranya sedikit. Nah, kalau di bagian selatan Indonesia itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, namun tidak berbatasan langsung dengan negara Australia. Dan kepulauan Australia sendiri dekat sekali dengan Pulau Christmas atau Pulau Natal dan di sebelah selatan Pulau Jawa. Kalau di sebelah utara dari negara Indonesia sendiri berbatasan langsung dengan negara Malaysia yang bersebelah timur. Malaysia sendiri kan punya 2 pulau besar yang berada di timur dan barat. Nah, timur itu berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan Utara dan berbatasan langsung. Kalau yang di utara sebelah barat Malaysia, Indonesia itu berbatasan dengan Sumatera, namun dipisahkan dengan laut. Lalu yang sebelah barat Indonesia berbatasan dengan siapa? Tentu saja berbatasan dengan Samudra Hindia yang sangat luas. Kecuali Samudra Hindia itu langsung membentang terus sampai ke negara India yang paling
paling barat itu berada di Asia Selatan. Lalu saya akan menjelaskan kembali. Yaitu Indonesia sendiri mempunyai perairan, yaitu jenis-jenis danau. Saya jelasin jenis danau terlebih dahulu ya. Itu jenis-jenis danau di Indonesia itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama ada danau tektonik. Nah, danau tektonik. Terus yang kedua ada apa lagi? Ya, tentu saja yang kedua ada danau vulkanik yang berasal dari gunung berapi. Yang ketiga lalu ada apa lagi? Yang ketiga ada tektovulkanik. Dan yang keempat ada apa lagi? Yang keempat ada danau Kars, danau yang terakhir. Lalu saya akan jelaskan kembali dengan perairan laut di Indonesia. Perairan Indonesia sendiri, letak geologisnya Indonesia berada di antara dua lautan yang sangat luas. Nah, saya sudah jelaskan tadi, Indonesia berada dekat di perbatasan mana? Ternyata ada di lautan samudra dari Hindia dan lautan dari Pasifik. Nah, kalau kondisi Indonesia juga dipengaruhi loh oleh dinamika pasang surut air laut. Kalau misalnya kalau bulannya terang, bulannya meredup, itu juga mempengaruhi juga. Nah, misalnya kayak oleh perioditas bulan. Nah, saya jelaskan tadi, matahari dan efek rotasi bumi. Kalau bisa di rotasi bumi udah dijelaskan ya. Kalau kalian belum paham rotasi bumi itu apa? Rotasi bumi itu ada pergerakan bumi dari yang akan menciptakan siang dan malam. Itu beda sekali dengan revolusi bumi yang mengelilingi matahari selama 365 atau 366 tahun selama 4 tahun. Itu jika tahun kehabisan. Nah, lalu saya jelaskan kembali ya. Kalau tentang ekoregion laut. Nah, apa itu ekoregion laut? Nah, kalau dijelaskan seperti itu, bahwa wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Lalu saya jelaskan kembali ya, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Nah, Indonesia sendiri kan mempunyai, kalau kita flashback lagi ke dalam buku sejarah Indonesia, bahwa Indonesia itu dulu adalah sebuah negara yang sangat strategis antara negara barat dan negara timur untuk melakukan perdagangan, untuk menjual rempah-rempah ataupun dengan memberi rempah-rempah itu kepada pedagang asing yang lewat di Indonesia. Dengan karena itu saya jelaskan, udah itu yang bisa dijelaskan bahwa Indonesia dan negara strategis karena Indonesia sendiri merupakan daerah seperti lewat, kalau kita ingin ke negara situ pasti kita akan melewati daerah ini dulu dengan kita bisa mampir ke situ. Nah, itu adalah Indonesia. Bahwa dahulu Indonesia itu tempat perdagangan tentang air lautnya, misalnya rempah-rempah harganya lada, ini harganya berapa, seperti itu. Lalu kita lanjut kembali bahwa perkembangan transportasi itu sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang pada masa itu. Kalau Majapahit kan seperti yang berada di Jawa, sedangkan Sriwijaya itu berada di Sumatera yang membentang dari Sumatera sampai beberapa negara Asia Tenggara seperti Kamboja ataupun dengan Thailand Selatan. Dan sudah dijelaskan kemarin. Lalu saya akan lanjutkan kembali. Yaitu perairan Indonesia memiliki beberapa jalur utama. Jalur utama berarti jalur yang utama. Yaitu Laut Natuna. Laut Natuna sendiri berada di mana? Laut Natuna sendiri berada di bagian utara Indonesia. Dan itu berbatasan langsung dekat Laut Cina Selatan atau sekitar Laut Cina Selatan. Nah, waktu itu pernah heboh bahwa Laut Natuna sendiri pernah diambil kekayaan lautnya oleh Cina. Kenapa? Karena Laut Natuna itu sendiri memiliki banyak sekali ikan ataupun hasil laut yang sangat banyak, bertonton, bahkan belum dijamah oleh orang Indonesia sekalipun. Bayangkan saja, coba kita bayangkan sendiri, Indonesia lebih banyak kekayaan laut yang sangat luas, sedangkan tidak dimanfaatkan, pasti orang lain akan mengambilnya. Kalau sudah orang lain mengambil hasil laut dari Laut Natuna sendiri, siapa yang disalahkan? Pasti orang Cina itu pasti kita langsung salah seperti itu. Dan tentu saja itu kita juga salah karena kita membiarkan hasil laut itu kepada orang lain, tidak memanfaatkan. Berarti kedua-duanya salah dong. Lalu kita lanjut lagi. Laut Flores. Laut Flores ini berada di dekat Nusa Tenggara ya. Kalau Laut Sulawesi sudah tahu semua ya. Itu dia berada di pulau besar Sulawesi yang dekat di utara Indonesia.
Laut Maluku. Nah, Laut Maluku sendiri dekat dengan Papua ya, di sebelah barat. Kepulauan itu namanya Laut Banda. Lalu kita lanjutkan lagi dengan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Sumber daya perikanan yang terdiri dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nah, kalau misalnya ingin mancing atau ingin membeli ikan, pasti ini dapat ikan dari mana, budidaya apa langsung tangkap, itu kan beda, ada dua jenis ya. Kalau perikanan budidaya itu seperti semacam merawat ikan itu dari kecil, sedangkan ikan tangkap itu langsung kita ambil hasilnya dari laut yang sudah ada sejak saat itu. Lalu kita lanjut kembali, yaitu Indonesia memiliki 6,4 juta ton ikan laut setiap tahunnya. Nah, bayangkan saja Indonesia memiliki 6,4 juta ton, sedangkan Indonesia memiliki banyak, populasi Indonesia sekitar 200 juta orang, dan itu sangat tinggi sekali untuk tidak dimanfaatkan. Lalu apa sih potensi dan pengolahan sumber daya itu bisa dimaksud sebagai apa lagi? Nah, kalau ini ada sebagai wisata bahari atau wisata kelautan. Kalau biasanya dimainkan di Ancol, biasanya kan itu wisata lautnya dekat di Jakarta Utara. Nah, itu sebagai salah satu potensi ya. Karena selain memanfaatkan potensi laut itu sebagai wisata, itu juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penghasilan orang masyarakat sekitar. Misalnya kayak penduduk sekitar menjual ini pasti akan rame karena itu tempat wisata. Yang kedua yaitu kapal pesiar. Kalau kapal pesiar dekat di laut ya, kita bisa jalan-jalan bawa ke sana pakai kapal pesiar, itu bisa dimanfaatkan. Dan permainan air. Kalau permainan air sama saja yang saya jelaskan pertama tadi, bahwa Indonesia, bahwa waktu itu bahwa Ancol sini adalah permainan rekreasi juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai potensi laut kemaritiman Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin menyampaikan jika saya menjelaskan kurang teliti ataupun dengan menjelaskan secara bertele-tele, saya ucapkan mohon maaf, karena ini saya buat juga beberapa menit saja dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.